Halo semua, selamat datang kembali ke channel kami Indonesia Lebih Pintar. Hari ini kami akan mengupas detail-detail penting dari buku Think and Grow Rich dari Napoleon Hill yang pertama diterbitkan di tahun 1937. Buku ini mudah dimengerti untuk memungkinkan kita membangun pola pikir yang benar dan tepat untuk menuju kesuksesan. Semua pencapaian dan semua kekayaan yang diperoleh berawal dari sebuah ide. Ide yang berasal dari pikiran kita, pengetahuan yang kita pelajari ditambah dengan pengalaman yang kita alami baik ataupun buruk mempengaruhi pemikiran kita. Kita dapat belajar dari pengalaman buruk tersebut agar kita dapat berkembang secara mental. Sukses datang kepada mereka yang sadar akan kesuksesan, sedangkan kegagalan datang kepada mereka yang membiarkan dirinya menjadi sadar akan kegagalan. Jika Anda tahu apa yang Anda lakukan setiap hari tidak membawa Anda lebih sukses, ubahlah pikiran dan tindakan Anda, mulai dari keinginan untuk berubah. Maka kita akan mengambil keputusan sehari-hari dengan membayangkan kesuksesan sebagai tujuan kita. Memang itu perlu waktu dan kerja keras, tetapi dengan tujuan yang jelas, maka hasil pun akan nantinya muncul secara sendiri. Kesuksesan dimulai dengan tujuan yang kita telah tentukan, kemudian pengetahuan tentang apa yang diinginkan, dan keinginan besar untuk memilikinya. Jika keinginan kita adalah memiliki kekayaan berlimpah, maka 6 cara untuk mengubah keinginan menjadi realitas adalah sebagai berikut. 1. Tentukan jumlah uang yang kita ingin peroleh. Tulis secara spesifik jumlah tersebut. 2. Tentukan dengan tepat apa yang kita bersedia untuk lepas demi mendapatkan uang yang kita inginkan. Kebiasaan buruk seperti kecanduan bermain game, nonton Netflix, atau berlebihan belanja online untuk barang-barang yang tidak diperlukan. 3. Tetapkan tanggal dan hari kita berniat mendapatkan uang yang diinginkan. 4. Buat rencana. Mulai sekarang, lakukan tindakan dan perubahan efektif segera. 5. Tuliskan semua langkah 1 dari 4 tersebut dengan jelas dan ringkas. 6. Dan yang terakhir, bacakan pernyataan ini di pagi hari sebelum memulai aktivitas dan juga pada malam hari sebelum tidur. Saat kita membaca, percayalah jika uang tersebut sudah kita miliki. Lebih baik lagi jika ditambah dengan doa agar yang berkuasa dapat membantu meraih apa yang kita inginkan. Jika hal yang ingin kita lakukan adalah benar dan kita percaya akan hal itu, mulai jalankanlah dan jangan lagi ragu. Hambatan akan selalu ada, tapi hadapilah dengan keyakinan jika itu hanya tantangan agar kita dapat menjadi lebih baik. Jangan menyerah, karena itu hanyalah kondisi pikiran, dan selama kita tidak menerima kekalahan sebagai kenyataan, maka kita akan terus maju meraih keinginan kita. Pola pikir kita harus dipenuhi oleh keyakinan dan hal-hal positif yang dapat mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Selalu berdoa kepada Tuhan akan jalur yang kita tempuh dan terima kasih kepadanya untuk berkat yang diberikan. Jadilah iman sebagai penuntun jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan menghilangkan kebencian, iri hati, kecemburuan, keegoisan, dan sinisme dengan mengembangkan cinta untuk semua umat manusia. Sikap negatif tidak pernah bisa membawa kita sukses, sedangkan dengan mencerminkan sikap positif, kita akan membuat orang lain percaya pada kita, karena kita percaya pada mereka dan diri kita sendiri. Selalu buat rencana, jika gagal, buat lagi sampai berhasil. Orang yang menyerah tidak pernah menang dan pemenang tidak pernah berhenti berusaha. Seperti kutipan dari Benjamin Franklin, jika Anda gagal membuat rencana, Anda berencana untuk gagal. Pemimpin-pemimpin yang hebat mempunyai atribut sebagai berikut. 1. Kepercayaan diri dan keberanian yang luar biasa. 2. Kontrol diri yang baik. Dengan mengontrol diri, maka kita dapat mengontrol orang lain. 3. Rasa keadilan yang tajam. Berpihak kepada kebenaran demi kebaikan perusahaan secara keseluruhan, bukan dengan alasan pribadi. 4. Kepastian dalam mengambil keputusan. Bimbang dan ragu dapat menurunkan moral pengikut kita. 5. Kepastian membuat rencana. Pemimpin yang sukses harus rencanakan pekerjaannya dan kerjakan rencananya. 6. Kebiasaan melakukan lebih dari yang dibayar. Bersedia mengambil langkah lebih.
7. Kepribadian yang ramah dan menyenangkan untuk mendapatkan hormat dari pengikut kita. Jaga emosi agar apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. 8. Simpati dan pengertian akan masalah yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Bantu secara tulus jika memang perlu. 9. Master detail. Paham dan mengerti dengan masalah-masalah yang dihadapi, maka kita dapat membuat keputusan yang tepat untuk menyelesaikannya. 10. Kesediaan untuk menerima tanggung jawab penuh dan tidak hanya menyalahkan orang lain. 11. Bersedia untuk bekerja sama dengan tim demi menghasilkan yang terbaik alias tidak jadi sok pintar. Kepemimpinan dengan kekerasan tidak akan pernah bertahan, hanya memicu kebencian dan kekecewaan. Untuk menjadi orang yang berhasil, buku ini juga diskusi secara detail apa yang menyebabkan kegagalan supaya kita dapat memperbaiki diri dan jauhi hal-hal tersebut. Kita akan menjelaskan beberapa penyebab kegagalan dan mencari solusi untuk hal-hal tersebut. Kurang tujuan hidup yang jelas. Pikirkan baik-baik apa yang mendorong Anda untuk bangun di pagi hari. Fokus dan jadilah itu tujuan hidup Anda. Kurangnya ambisi untuk mencapai tujuan di atas yang biasa-biasa saja. Lakukan sesuatu yang membuat Anda lebih baik dari hari sebelumnya. Walaupun hal itu sangat kecil dan tidak signifikan, tetapi ingat, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pendidikan tidak memadai. Sekolah tinggi tidak memastikan keberhasilan dalam hidup. Pergunakan semaksimal mungkin pengetahuan kita plus kerja keras adalah kunci kesuksesan. Kurangnya disiplin diri, mengkritik dan mengubah diri sendiri memang terkesan sangat sulit, tapi lakukan refleksi diri sesering mungkin untuk memastikan hal apa yang perlu diubah demi kebaikan masa depan kita. Kurangnya ketekunan. Ingat, tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, maka itu janganlah menyerah. Kepribadian negatif. Orang yang negatif dijauhi semua dan tanpa bantuan orang lain, maka keberhasilan mustahil untuk dicapai. Pilihan pekerjaan yang salah. Hidup itu singkat, jangan buang waktu kita dengan usaha dan pekerjaan di bidang yang kita tidak suka, karena di mana pekerjaan itu menjadi sulit, kita akan menyerah. Sedangkan orang lain yang mempunyai passion di pekerjaan mereka akan berhasil. Ikutlah passion kita. Kurangnya fokus dalam keahlian kita masing-masing. Jangan merasa kita itu hebat dalam semua bagian. Ini tidak mungkin. Pemain basket Michael Jordan sudah pasti tidak sejago Maradona di lapangan bola. Temukan talenta dan jadilah yang terbaik di bidang tersebut. Kebiasaan belanja sembarangan. Jangan membeli sesuatu dengan impuls. Beri waktu minimal 1 minggu untuk memastikan apakah barang itu benar kita perlukan. Mungkin uang tersebut dapat disimpan untuk barang yang lebih penting yang kita perlukan di masa depan. Kurang bertoleransi. Kita tinggal di negara dengan berbagai macam budaya, etnis, agama, dan bahasa. Hidup bertoleransi sudah semestinya menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bukalah pikiran bertoleransi karena itu satu-satunya jalan demi kebaikan bangsa kita. Ketidakmampuan untuk bekerja dengan orang lain. Ini adalah salah satu faktor kegagalan di hidup kita dan biasanya masalah ada di kita sendiri. Solusinya adalah jadilah seseorang yang Anda sendiri ingin diperlakukan. Kepemilikan kekuasaan dan kekayaan yang tidak diperoleh melalui usaha sendiri. Sebagai contoh, anak yang mendapatkan harta melimpah dari orang tua. Sebagai orang tua, kita harus menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak sejak kecil agar mereka memahami pentingnya rendah hati dan menghargai berkah yang mereka terima. Ketidakjujuran yang disengaja. Kepercayaan dan keyakinan hanya dapat dibangun dari fondasi kejujuran. Sadar dengan betapa pentingnya kejujuran, maka kita akan tahu kejujuran tidak ada gantinya. Kehilangan kepercayaan dapat terjadi dalam sekejap, dan membangunnya kembali memerlukan waktu yang sangat lama. Egoisme dan kesombongan, dua karakter yang fatal dalam mencapai kesuksesan dan harus segera dijauhi. Jika tidak, maka orang di sekitarnya akan menjauhi kita. Kekurangan modal, ini hanyalah alasan, karena kita tahu jika usaha yang kita jalankan itu bagus, orang lain akan mau ikut bagian dan mereka akan memberikan kita modal agar mereka mendapatkan keuntungan juga dari keberhasilan kita. Pastikan dahulu apa yang kita jalankan itu benar-benar bagus, maka dengan sendirinya modal akan datang.
Orang sukses meraih keberhasilannya dari kegigihan dan sikap pantang menyerah yang kuat. Proses menerobos rintangan dan hambatan adalah bagian dari kerja keras yang menjadi pengalaman berharga dalam kesuksesan. Dengan kerja keras, mereka melihat keberhasilan di masa depan sebagai dorongan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada. Itu sebabnya mereka berhasil. Visi yang jelas dan pantang menyerah. Jangan biarkan pikiran kita terpengaruh oleh omongan negatif orang lain. Pengendalian pikiran dan perasaan adalah hasil dari disiplin diri dan kebiasaan. Kita dapat mengendalikan pikiran kita atau pikiran kita yang dapat akhirnya mengendalikan diri kita dan kita tidak mau itu terjadi. Tanpa pengendalian pikiran, kesuksesan tidak mungkin diraih. Terima kasih, sampai di sini saja ringkasan buku Think and Grow Rich. Semoga pikiran Anda terbuka untuk menerima keberhasilan. Sampai jumpa dan sukses selalu.